Sebuah mobil bermuatan bahan bakar minyak terbakar hebat di sebuah lahan kosong Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan untuk memadamkan api lantaran bagian belakang mobil yang terdapat banyak jerigen berisi BBM jenis solar, sehingga api terus berkobar dan membesar. Setelah berjibaku selama setengah jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun warga sempat mendengar bunyi ledakan beberapa kali dari dalam mobil. Berdasarkan informasi dari warga sekitar, diduga pemilik mobil tersebut menimbun BBM. Mobil ini dicurigai dulu buat sementara, dia ada jerigen di dalam banyak. Pak, apakah pelangsir nih, Pak? Ya nanti urusan kepolisian, yang jelas di dalam itu ada jerigen lebih dari satu. Itu yang meledak-ledak itu. Menurut keterangan warga, memang wilayah ini adalah wilayah tempat dari motor membuat ke mobil seperti itu. Pak, terbakar tadi posisi. Kasus terbakarnya mobil bermuatan BBM ini masih diselidiki oleh petugas kepolisian. Sementara pengemudi mobil belum diketahui keberadaannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Ya pemirsa, belum 1 bulan bebas mantan napi kasus narkoba di Padang, Sumatera Barat kembali ditangkap. Petugas mengamankan 2 paket sabu yang diperoleh dari narapidana di dalam lapas. Setelah seminggu penyelidikan, tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah kontrakan di Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Pelaku yang baru 20 hari bebas dari penjara atas kasus yang sama diamankan bersama 2 paket sabu dengan alat hisapnya. Pelaku diketahui mendapatkan sabu dari seorang narapidana di dalam lapas kelas 2 Amwaro, Padang. Ini dari hasil penyelidikan kita, tim Osman Raja Wali di lapangan. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan barang bukti 2 paket narkotika jenis sabu di rumah tersangka sendiri. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan kami dalami, pelaku dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancam hukuman 5 sampai 20 tahun penjara. Penangkapan atas laporan masyarakat yang curiga adanya transaksi narkoba di rumah pelaku. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bogor kembali membongkar bangunan liar di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran ini pun diwarnai teriakan pedagang yang tak terima kiosnya dibongkar. Penertiban sejumlah kios liar di kawasan Puncak Bogor sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah pedagang berteriak menolak kiosnya dibongkar. Petugas pun sempat mengamankan seorang pedagang yang berusaha melawan petugas. Pembongkaran ini merupakan bagian penataan kawasan Puncak tahap 2 di jalur Puncak Cisarua dalam rangka penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang ketertiban umum. Penertiban kali ini menargetkan 196 bangunan liar, mulai dari Gantole hingga Puncak Pas. Sementara penertiban tahap 1 dilaksanakan pada Juni 2024 lalu dengan menggusur 331 lapak pedagang. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan kami Wildan Hidayat langsung dari kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang rekan Wildan. Selamat siang, Bram. Iya rekan Wildan, apakah penertiban bangunan liar hingga siang ini masih berlangsung di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat siang bahwa kita di kawasan sudah dilakukan pembongkaran sekitar
10 hingga 20 kios yang sudah dibongkar. Menurut catatan Satpol PP Kabupaten Bogor bahwa hari ini adalah tahap kedua yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Setelah sebelumnya 350 kios atau lapak yang dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Bogor. Dan pada siang hari ini akan bongkar sekitar lebih 109 kios yang dibongkar, Pak. Oke, rekan Wildan Hidayat, menurut informasi kami dapatkan ada sekitar 100 lebih kios yang harus ditertibkan di sana, sementara hari ini baru 10 dan 20 kios di sana. Targetnya berapa hari pengerjaan penertiban akan berlangsung? Atau kami dikerjakan hingga sepekan ke depan, seperti 3 hari dekat, melihat masih banyak bangunan yang berdiri, lebih ada bangunan yang cukup megah terlihat pada saat ini, dan tadi sempat terjadi warga dan Satpol PP melihat warga bahwa terjadi keadilan terhadap Ya, rekan Wildan, mungkin suara Anda terdengar tidak begitu jelas oleh kami. Bisakah Anda dekatkan mic ke mulut Anda agar bisa terdengar dengan lebih jelas, rekan Wildan? Oke, baik. Wildan. Ya, Wildan. Tadi pagi sempat terjadi kericuhan di sana. Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah terkondusif? Ya, praktik yang seperti itu Pak di wilayah sini di ini sangat bersih juga di lokasi ini, namun karena macam gabungan dari TNI, Polri, sampai Kabupaten Bogor, jadi masa baik rekan Wildan Hidayat. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Wildan Hidayat langsung dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, terkait penertiban bangunan liar tahap kedua yang sudah berlangsung hari ini, dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ya, pemirsa, puluhan orang mendatangi Mapolres Bangkalan melaporkan kehilangan telepon genggam saat pegelaran musik di alun-alun setempat. Salah satu pencopet berhasil ditangkap dan belasan telepon genggam hasil curian berhasil diamankan. Suasana konser musik di alun-alun Kota Bangkalan berubah riuh saat salah seorang pencopet berhasil ditangkap dari kerumunan penonton. Pelaku diamankan anggota TNI dan diserahkan ke Mapolres Bangkalan. Lebih dari 50 penonton yang menjadi korban copet pun langsung mendatangi Polres Bangkalan. Pelaku pencopetan handphone ini diduga beraksi secara berkelompok dan berbagi tugas, sehingga berhasil mengelabui banyak orang. Dari hasil pemeriksaan pelaku, polisi menemukan 13 handphone hasil curian di dalam tas pelaku. Jaga ini, ya, dibawa ini adalah bukti kepemilikan. Ya, ada emailnya, nanti dibawa ke kita, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, tetap kita terima. Ini ada disebutnya ya. Oh iya. Kalau ada disebutnya kita kan nggak bisa kan. Oh iya. Kan kita ini ada emailnya, ya. Intinya ada disebutnya, kita terima laporannya. Puluhan korban pencopetan handphone lainnya berharap polisi bisa menangkap kawanan pencopet tersebut agar tidak ada kejadian serupa terjadi di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ainus Siang. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan satu korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Evakuasi terhambat material batu dan lumpur yang menimbun tubuh korban. Memasuki hari kedua pencarian, satu jasad korban bencana banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara berhasil ditemukan. Tim SAR gabungan lakukan pencarian 6 korban dengan penggalian di sejumlah titik. Namun proses evakuasi satu korban terkendala material batu dan lumpur yang menimbun tubuh korban. Korban atas nama Wan Abdullah berusia 56 tahun. Sementara keluarga korban lainnya yang belum ditemukan menangisi sisa puing rumah yang hancur tersapu banjir bandang. Sampai saat ini, jumlah korban jiwa berjumlah 14 orang, 5 lainnya masih dinyatakan hilang. Sementara total korban selamat mencapai 11 orang. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, Ainus melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi terkini pencarian korban banjir bandang, sudah bersama kami pemirsa rekan Ismail Sangaji langsung dari Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara. Selamat siang rekan Ismail. Selamat siang, Bram. Ya, bagaimana update pencarian korban yang masih hilang hingga siang hari ini di sana rekan Ismail? Ya, untuk update pada siang hari ini, tadi sekitar pukul 10 sampai pukul 11, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban lagi bernama Siti Nurhaliza dan satu korban Julita usia 17 tahun yang terkumpul dalam banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua. Nah, untuk total korban yang saat ini sudah terdata berjumlah 16 orang meninggal. Sementara data korban kita yang kemarin sempat terdata 8, hari ini bertambah menjadi 11. Nah, untuk rincian para korban meninggal dunia terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan. Nah, untuk sementara tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan tersisa 3 korban lagi yang belum ditemukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang melaporkan ke BPBD. Nah, untuk situasi saat ini pencarian terus dilakukan menggunakan sejumlah alat berat, ekskavator dan juga bantuan dari berbagai pihak sudah mulai berdatangan. Dan ini di beberapa titik posko, salah satunya di sekolah SD yang saat ini saya melakukan. Oke, sisa ada 3 orang yang masih dinyatakan hilang. Lalu bagaimana dengan hambatan para petugas di sana untuk mencari para korban 3 orang yang masih hilang? Ya, untuk hambatan di lokasi sendiri, di sini kondisinya material lumpur yang meluantakan semua bangunan rumah, dan ini sangat menyulitkan petugas tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian. Maka dari itu pencarian dilakukan dengan menggunakan alat berat, namun sampai saat ini alhamdulillah tadi 3 orang sudah ditemukan pada hari kedua pencarian. Oke, rekan Ismail, nasib warga yang rumahnya hancur rata dengan tanah seperti apa saat ini? Saat ini mereka sudah berada di SMK, menempati posko pengungsian SMK 4, sementara data korban bangunan yang tersapu banjir sekitar 45 rumah dan 1 bangunan musola. Terkait rumah-rumah yang sudah hancur, terlanjur hancur dengan banjir bandang, apakah nantinya ada perbaikan kembali, pembangunan kembali dari pemerintah setempat? Sampai saat ini belum terkonfirmasi apakah korban banjir ini akan mendapatkan pembangunan atau penanganan dari pemerintah daerah. Namun tadi Kepala BPBD RI bersama PJ Gubernur dan Wali Kota sudah melakukan peninjauan di lokasi banjir. Kalau kondisi cuaca hingga siang hari ini di sana seperti apa rekan Ismail? Kondisi cuaca semenjak proses pencarian tadi pagi pukul 7 sampai siang hari ini terlihat terik dan proses pencarian tidak ada hambatan sama sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Ismail Sangaji langsung dari Maluku Ternate. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati rekan Ismail. Ya pemirsa, sebelumnya pemirsa tim SAR gabungan terus lakukan pencarian terhadap para korban bencana banjir bandang di Ternate, Maluku. Pencarian korban dilakukan dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Proses pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara yang dilakukan tim SAR gabungan hingga Minggu malam berhasil menemukan 3 korban. Para korban ditemukan tertimbun material lumpur. 1 korban ditemukan pada Minggu siang, sementara 2 korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri ditemukan Minggu malam pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur dan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur. Proses pencarian korban untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada Senin pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Operasi saat ini kita hentikan sementara, dikarenakan satu faktor cuaca dan kedua adalah jarak pandang akan menyebabkan suatu resiko. Di mana terakhir tadi korban berhasil diketemukan pada pukul 19.20, terakhir 1 korban berhasil dievakuasi. Menurut data sementara BNPB, 13 korban tewas, sementara 8 orang luka dan kini dirawat di Puskesmas Gambesi dan RSUD Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, 2 pelaku perampokan menodongkan senjata tajam kepada warga saat terpergok hendak mencuri sepeda motor di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Panik terkepung, kedua pelaku malah membawa kabur motor polisi yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor. Aksi 2 pelaku curian mal terbilang nekat. Kedua pelaku berniat mencuri motor di sebuah minimarket, namun terpergok warga. Diteriaki maling, kedua pelaku pun panik dan mencoba melarikan diri. Warga sempat memukul lengan pelaku yang mengacungkan pisau dengan bambu panjang. Karena panik, salah satu pelaku membawa kabur motor yang masih terdapat kunci kontak dan ternyata milik anggota kepolisian Polsek Rangkas Bitung. Alhasil, puluhan warga dan anggota polisi mengejar motor yang dibawa kabur. Begitu rame-rame di sini ada pencurian motor katanya gitu. Jadi pelakunya dapat kabur juga, membawa 1 unit motor polisi yang katanya motor dinas katanya gitu. Si pelakunya sendiri bawa senjata tajam atau gimana? Kayak yang ada di sini katanya mengeluarkan senjata tajam. Sementara itu, motor milik pelaku diamankan pihak Polsek Rangkas Bitung. Saat ini, kedua pelaku masih diburu petugas kepolisian. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah menyetujui peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham menyatakan setuju dengan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. RDP dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan Senin menjadi Minggu 25 Agustus dengan pertimbangan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. 8 itu di hari Minggu, tidak jadi di hari Senin. Waktu kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran juga, dan termasuk dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebelumnya pada Kamis lalu DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada karena tidak mencapai quorum, menyusul aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum. Bertempat di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu siang, Partai Persatuan Pembangunan menggelar konsolidasi struktur P3 Jakarta untuk pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029, Ridwan Kamil Suswono. Acara dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, ia menyebut singkatan namanya dengan Suswono adalah Ridho, akronim dari Ridwan Suswono, sesuai dengan harapannya terhadap ridho Allah untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Pasangan kami sudah disepakati, singkatannya adalah Ridho, Ridwan Kamil Suswono. Dengan harapan Bismillahi tawakkaltu Allah, ya, fa iza azamta fatawakkal Allah. Setelah kami bertekad berazam, kami bertawakal. Oleh karena itu, berharap ridho Allah hadir dalam ikhtiar kita. Tugas manusia hanya satu, ikhtiar dan doa. Wilayah takdir garis tangan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan jemputan kita kepada takdir
dilakukan kepada. Pada kesempatan kali ini, Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendaftar ke KPU pada tanggal 28 Agustus sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait batas usia di Pilkada, Partai Solidaritas Indonesia memastikan tidak akan memajukan Kaisang di kontestasi Pilkada 2024. Kepastian ini disampaikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Teka-teki kemungkinan majunya Kaisang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada ya, di 2024 ini. Jadi clear ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang ya dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat tidak dipidana itu gimana? Ya, saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaisang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu ya. Jadi sambil komunikasi berjalan hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu ya proses administrasinya berhenti dan Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah, setelah keputusan MK ada ya Mas Kaisang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. KPU juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah mengikuti putusan uji materi Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasca putusan itu, semua administrasi Kaisang pun dihentikan. PSI menyatakan taat konstitusi dan mengikuti sepenuhnya putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali pada Sabtu malam. Ya, pemirsa, keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia kompak Caimin kembali menjadi Ketua Umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggungjawaban kepemimpinan yang disampaikan Caimin dalam Muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi Ketua Umum PKB sejak tahun 2005. Ya karena semua DPC 500 lebih DPC menghendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya balik kepada mereka asal mereka mau berkomitmen bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu. Tentu ini amanah berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampik kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Jokowi. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya sudah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Siang, pemirsa, bersama saya Nadia Valeri. Puluhan warga menutup paksa akses jalan menuju tempat pembuangan sampah liar. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok massa yang diduga pengelola TPS liar tersebut. Dengan memasang portal permanen, puluhan warga menutup akses jalan menuju TPS liar di wilayah Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu siang. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok massa yang diduga dari pengelola TPS liar saat dilakukan pemasangan portal. Namun, kericuhan dapat diredam oleh pihak kepolisian yang berada di lokasi. Keberadaan TPS liar sudah sangat meresahkan warga. Pasalnya asap pembakaran sampah sudah mengganggu lingkungan, ditambah bau tak sedap dari tumpukan sampah. Menurut Ketua RT Perumahan Panorama Bukit Cinere, upaya penutupan TPS liar sudah sejak 2009, namun tidak ada pengawasan dan ketegasan dari pemerintah Kota Depok. Ada kebakaran hebat juga, sudah sampai waktu itu para petugas sudah datang, damkar, polisi, kemudian tentara, Pemda juga sudah datang, tapi nggak ada tindak lanjut yang nyata di sini. Dan sekarang dampaknya sudah semakin meluas. Dulu hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang ngerasainnya. Tapi sekarang hampir semua di wilayah sekitar sini, sekitar radius sekitar 10 km sudah ngerasain asapnya. Sedikitnya 9 perumahan di wilayah Cinere yang terdampak. Dan berharap adanya tindakan tegas dari dinas terkait untuk menutup keberadaan TPS ilegal tersebut yang sudah sangat meresahkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya petugas Bea dan Cukai Batam menggagalkan penyelundupan ratusan ribu bibit lobster diwarnai aksi kejar-kejaran. Petugas menemukan ratusan bibit lobster senilai lebih dari 90 miliar rupiah. Aksi kejar-kejaran antara petugas Bea dan Cukai Batam dan penyelundup terjadi di perairan Pulau Panjang, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, meski memacu kapalnya dengan cepat. Akhirnya, kapal penyelundup ini menyerah dan kandas di hutan bakau. Sayangnya, 2 orang yang sebelumnya terdeteksi berada di atas kapal berhasil melarikan diri. Di dalam kapal cepat ini, petugas menemukan 80 box berisi bibit lobster jenis pasir dan mutiara dengan nilai mencapai lebih dari 90 miliar rupiah. Bibit lobster ini dibungkus dengan menggunakan plastik yang berisi oksigen, sehingga bibit lobster bisa bertahan hingga 30 jam. Diduga, ratusan bibit lobster ini berasal dari Jambi dan akan dibawa ke Singapura secara ilegal melalui jalur laut dengan melintasi perairan Kepri. Segera melakukan pengejaran sampai ke
hutan bakau, dan kelihatan 2 tersangka itu lompat dari kapal tersebut. Lantas tim kami memutar haluan karena kecepatan kapal HSI itu sekitar 55 knot dan kapal kami memang pada saat itu memiliki kecepatan sekitar 70 knot. Jadi kita putar haluan, lantas segera mendekati kapal tersangka tersebut, kemudian dilakukan penindakan. Dan pada saat penindakan sudah tidak ada lagi tersangka, kita lakukan pencarian dan tidak ditemukan, sehingga kapal tersebut dengan bantuan dari kapal Bea Cukai Tanjung Balai Karimun beserta PNCKP kita tarik ke dermaga Bea dan Cukai. Hingga kini petugas masih melakukan pendalaman dan terus mencari para pelaku dari penyelundupan lobster. Pasca kejadian, petugas kemudian langsung melepasliarkan kembali bibit lobster ke habitatnya. Pelepasliaran ini juga disaksikan langsung oleh petugas dari karantina perikanan Batam. Kustiono Sabatam, Kepulauan Riau, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Isu putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, dan sang istri Erina Gudono menaiki pesawat pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan warganet. Nama Erina pun menjadi trending topik di media sosial X. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, bersama sang istri Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik. Keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina menunjukkan dirinya tak berpergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Nama Erina bahkan menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah 143.000 lebih unggahan. Sementara menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar lebih lanjut. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, karena terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya, melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini. Oh, saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal ya. Sampai dan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep. Saya mengurus partai ya. Tidak hanya itu, media sosial juga diramaikan oleh video dua sosok yang diduga Erina Gudono dan Kaisang Pangarep turun dari jet pribadi. Meski belum bisa dipastikan kapan video ini diambil, namun memperlihatkan kalau keduanya lebih dari sekali bepergian dengan jet pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan uji coba makan bergizi gratis bagi siswa Sekolah Dasar Negeri 04 Cipayung, Jakarta Timur. Uji coba dihadiri langsung pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Satu persatu siswa Sekolah Dasar Negeri 04 Cipayung, Jakarta Timur diberikan 1 kotak makanan bergizi gratis. Makanan langsung diberikan oleh PJ Gubernur, Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan. Menu makanan bergizi hari ini berupa nasi, telur goreng, capcay, tempe orek, dan buah anggur. Sambil menyantap makanan, para siswa terlihat antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan dari PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Ini merupakan kali ketiganya Pemprov DKI Jakarta mengadakan uji coba makan bergizi gratis. Sampaikan ya, tujuan kami adalah pemerintah DKI kalorinya tersampaikan, mereka juga bisa makan. Kalau kalorinya kita buat masak tapi adik-adik didik kita nggak mau makan atau kurang, kan susah juga.
kita lihat kesukaannya mereka apa. Ini sudah mau melihat, tadi sayurnya habis, buahnya dimakan, telurnya habis, nasinya separuh ya dimakan, kebanyakan tadi saya lihat. Sudah kita lihat menu-menu yang disukain anak-anak. Terima kasih Anda masih di iNews Siang. Pemirsa, PDI Perjuangan akan mengumumkan daftar bakal calon kepala daerah tingkat provinsi hingga kabupaten kota pada siang ini. Pengumuman daftar calon kepala daerah merupakan gelombang ketiga untuk Pilkada 2024. Sejumlah nama kader PDI Perjuangan akan diumumkan sebagai bakal calon kepala daerah pada hari ini. Berdasarkan agenda yang diterima redaksi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri rencananya akan mengumumkan nama-nama tersebut. Pengumuman dilaksanakan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta, jam 1 siang nanti. Sebelumnya PDIP telah mengumumkan calon kepala daerah untuk Banten, yaitu Airin Rahmidiani. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Selamat siang Irfan, kapan rencananya pengumuman bakal calon kepala daerah akan diumumkan PDI Perjuangan? Ya baik, selamat siang Nadia dan juga pemirsa. Hari ini DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan kembali bakal calon kepala daerah atau Bacakada untuk gelombang ketiga di wilayah kabupaten atau kota serta gubernur. Dan informasi yang kami terima memang pengumuman Bacakada ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri dan digelar di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat yang akan diselenggarakan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk di wilayah Banten sendiri ini nama Airin Rahmidiani sudah diumumkan oleh PDI Perjuangan yang akan ditemani oleh Ade Sumardi yang merupakan kader dari partai PDI sendiri. Dan untuk 4 wilayah lainnya yang memang ini dinantikan oleh masyarakat banyak, ini ada di Jakarta, kemudian Jatim, Jateng, dan juga maksud kami Jakarta, Jabar, Jateng, dan Jatim ini masih belum disebutkan nama-nama bakal calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Namun untuk di wilayah DKI Jakarta sendiri ini nama Anies sangat santer dikaitkan dengan PDI Perjuangan, dan nama Anies semakin santer dijagokan PDIP ini setelah putusan MK terkait aturan ambang batas pencalonan yang terbaru. Dan nantinya Anies ini akan diduetkan dengan Rano Karno yang mana nantinya akan diumumkan oleh PDI Perjuangan. Namun ini belum pasti dan kami para awak media masih menanti apakah memang betul nama Anies Rashid Baswedan ini akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk nantinya didaftarkan ke KPU untuk Pilkada 2024 sebagai calon gubernur DKI Jakarta yang akan ditemani oleh Rano Karno. Sementara itu kami masih menanti dan belum diperbolehkan masuk begitu ke kantor PDI Perjuangan, yang mana tadi Megawati sendiri ini sudah hadir sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di kantor DPP PDI Perjuangan, yang mana nantinya pengumuman bakal calon kepala daerah akan dipimpin langsung oleh Megawati. Sementara demikian, Valeri. Baik Irfan, dari pantauan Anda di lokasi, siapa saja petinggi PDI Perjuangan maupun Bacakada yang sudah hadir di sana? Ya, baik, terima kasih Nadia dan juga pemirsa. Dari terlihat ada beberapa kepala daerah yang sudah memasuki ke kantor PDI Perjuangan. Namun kami belum mengetahui pasti siapa saja dari bakal calon kepala daerah ini. Namun dari draft yang kami terima atau file yang kami terima, nantinya nama Airin ini ada di daftar pada pengumuman calon kepala daerah yang akan diumumkan nanti oleh Megawati Soekarno Putri. Dan selain itu ada nama Andika Perkasa, yang mana Andika Perkasa sendiri ini merupakan mantan Panglima TNI. Ini masuk di draft yang nantinya akan dibacakan oleh Megawati untuk Pilkada di Jawa Tengah. Valeri.
Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah atas laporannya langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Irfan. Ya pemirsa, sebelumnya selain mengunjungi DPP PDI Perjuangan, Anies Baswedan juga melakukan kunjungan ke partai politik lain, di antaranya Partai Buruh dan Partai Hanura. Kunjungan ini semakin menguatkan dugaan Anies akan maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Jakarta tahun ini. Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 25 Agustus lalu. Anies melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal. Usai pertemuan, Said menyatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Kini Partai Buruh dan Anies menunggu keputusan PDI Perjuangan untuk bergabung. Partai Buruh mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Tentu kami menunggu partai yang lain, khususnya partai yang besar, karena kami tidak cukup suara untuk mendukung secara langsung. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta pada 25 Agustus lalu. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Namun demikian, DPD Hanura Jakarta menyebut masih menunggu keputusan dari Anies Baswedan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ajang atletik bertaraf internasional kembali digelar di Pulau Dewata, Bali. Ajang olahraga dengan sentuhan budaya dan keindahan Bali ini diikuti belasan ribu peserta yang juga melibatkan peserta disabilitas. Tepat pukul 6 pagi WITA, 3.000 peserta kategori 10K dilepas di depan Bali United Training Center dalam ajang Maybank Marathon 2024 di Gianyar, Bali. Peserta akan berlomba dengan rute sejauh 10 km dengan suguhan nuansa pedesaan asri. Bahkan pementasan kesenian Bali anak-anak sekolah desa setempat ikut memeriahkan. Walaupun jadi rute terpendek, rute 10K dinilai cukup menantang. Experience-nya itu luar biasa banget, apalagi good ambience banget di sini, good view juga, terus semua eventnya, acaranya itu benar-benar terorganisir dengan baik banget. Jadi benar-benar memotivasi kita pelari itu tambah semangat banget dan semuanya rapi. Lihat cuma elevasinya luar biasa ya, saya nggak sangka banget, tapi keren banget Maybank karena ini aku pertama kali ikutan. Yang pertama kali pasti menantang, tapi kalau nanti sudah kedua ya nggak tahu strateginya mesti di mana nih, harus di-push, di mana harus slow down dulu, impact dan sebagainya. Jadi mungkin tahun depan udah nggak menantang lagi karena udah tahu semua. Ya kan, oh di sini harus keren, di sini harus kencang. Ya mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Mungkin kita tahan dulu ya, jangan buru-buru langsung rubah. Karena seperti Pak Jadi bilang di Bali semua rutenya menantang untuk pertama kali. Tapi kalau sudah kedua, ketiga kali lebih tahu nanti triknya. Sebagai komitmen keberlanjutan, Maybank Marathon juga menggelar kategori wheelchair atau kursi roda yang memberikan kesempatan bagi 100 peserta penyandang disabilitas ikut berpartisipasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Bahaya paparan cahaya dari berbagai macam gawai banyak memakan korban anak usia dini. Penggunaannya harus dibatasi, jika tidak akan mengganggu penglihatan anak. Seperti yang dialami Ikhwan, di usianya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, matanya mengalami gangguan akibat paparan sinar gadget yang sering digunakannya. Setelah mendapat edukasi pentingnya menjaga mata dan diperiksa kesehatan matanya, Ikhwan dan murid-murid dari 7 SD negeri di sekitar Tangerang Selatan diberikan kacamata gratis oleh MNC Peduli yang bekerja sama dengan One Sight Silor Luxotica Foundation dan Universitas Terbuka. Ya, aku senang banget hari ini diundang ke Universitas Terbuka untuk cek mata. Setelah aku diperiksa mata,
ternyata aku silinder. Untuk menyumbang dengan kacamata gratis dan juga dengan tim dari Essilor-Luxottica OneSight untuk melakukan pemeriksaan mata untuk mendeteksi terutama kelainan refraksi atau gangguan penglihatan. Kerjasama MNC Peduli bersama OneSight, Essilor-Luxottica Foundation dan Universitas Terbuka ini menjadi bentuk kepedulian dalam membantu para pelajar menjaga kesehatan mata dan menunjang proses belajar mengajar. Kita memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan kualitas SDM tanah air, termasuk juga mempersiapkan anak-anak generasi muda agar dipastikan mereka bisa belajar secara optimal. Nah, mudah-mudahan dengan sinergi bersama Essilor dan Universitas Terbuka, ya kita berharap dapat memberikan kontribusi untuk generasi kita, generasi penerus bangsa. Pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis ini digelar sebagai bentuk kepedulian untuk membantu memelihara kesehatan mata anak-anak usia dini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nur Aryadin, iNews melaporkan.